wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini pertemuan kita yang keempat. Ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang keempat ini kita bisa lancar kegiatannya dan mudah-mudahan jam 4 sudah selesai. Kalau lancar ya, kalau nggak lancar ya lewat-lewat sedikit. Hari ini Wakil Komkas ya, Wakil Komkas sudah atur ada 3 orang yang siap presentasi. Yang pertama Haikal, yang kedua Fahri, yang ketiga Vicky. Ya. Mari kita persilakan Haikal M. Tabrani. Mana? Ya. Oh, ya. Ya, thank you ya. Silakan agak sini dikit biar masuk satu frame gitu. Silakan perkenalkan diri kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal M. Tabrani, asal Maluku, NIT 2332 4613. Kabupatennya mana? Kabupaten Maluku Tengah. Maluku Tengah. Oke, applause buat Maluku Tengah. Itu daerahnya jauh ya, Maluku Tengah. Oke, silakan. Kali ini saya akan mempresentasikan video 1 yang yaitu ada 5 poin penting yang relevan dengan demokrasi yang bisa saya ambil dari video 1 ini. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Konsep konformitas masyarakat yang telah dipaparkan oleh video yang dikirim oleh Bapak menunjukkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pertanahan. Ini mencerminkan prinsip demokrasi di mana keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Yang kedua yaitu perlindungan hak asasi. Masyarakat diinstruksikan untuk mengetahui hak-hak tanah mereka dan berpartisipasi dalam proses pendaftaran tanah. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu penerapan 4 prinsip pertanahan oleh BPN yang seperti yang sudah dijelaskan di dalam video yang teman-teman juga sendiri sudah nonton, yaitu mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan landasan dari demokratis. Keempat yaitu keadilan sosial dan ekonomi, yaitu minat masyarakat pada redistribusi tanah menunjukkan bahwa kebijakan yang berusaha mencapai keadilan sosial dan ekonomi melalui redistribusi tanah. Dan yang kelima yaitu sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Diskusi tentang sinergi antara kantor pertanahan, pemerintah desa dan kelompok tani mencerminkan kebijakan yang berupaya melibatkan pemerintah dan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan pertanahan. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan partisipasi masyarakat. Hal ini tentu saja mendukung prinsip-prinsip demokratis. Mungkin itu saja yang bisa saya ambil dari video pertama ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan saya dulu. Ini Ya. saya kembalikan lagi. Ya. Moderatornya saya ya. Jadi, Siap. Oke, sebelum saya serahkan ke audiens untuk berkomentar, saya ingin tambahkan sedikit ya. Jadi video 1 itu syarat dengan pesan-pesan demokrasi. Kenapa saya bilang syarat dengan pesan-pesan demokrasi? Video 1 itu banyak bicara tentang partisipasi. Sedangkan demokrasi itu kan kekuatannya pada partisipasi. Pengambilan keputusan sejak dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring itu harus melibatkan masyarakat. Itu partisipasi. Kemudian di video 1 ada pesan tentang konformitas.
Konformitas itu kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku atau tradisi yang baru. Ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya masyarakat membuat tanda batas dengan tanam pohon pisang, sekarang nggak boleh lagi. Kalau mereka ingin bikin tanda batas, ya jangan dengan pohon pisang, tapi dengan patok batas. Ya. Kalau dengan pohon pisang, nanti 10 tahun sudah melebar kemana-mana itu batasnya. Ya. Jadi itu. Dulu mungkin orang tidak menghormati dokumen, sekarang harus menghormati dokumen. Dulu orang cuek dengan pengumuman, sekarang perhatikan pengumuman dan segala macam. Ya. Jadi ada keterlibatan masyarakat dan itu dijelaskan di video 1. Maka kemudian saya bilang syarat dengan pesan-pesan demokrasi. Silakan siapa di antara Anda yang berkenan komentar. Hands up, kemudian saya kasih kesempatan, kemudian komentar. Ayo cepat, supaya jam 4 kita selesai. Ya, silakan Pak Komkes. Diri Mas, biar nampak ya. Terima kasih Pak, saya bertanya kepada Saikal. Ya. Di video 1 tadi kan ada masalah pemberdayaan masyarakat juga. Ya. Jadi di situ mengatakan bahwa yang saya tonton video itu mengatakan bahwa konsep konformitas itu kan dibentuk sikap masyarakat terhadap pendaftaran tanah, sehingga menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat itu secara konsep konformitas. Tapi secara konteks demokrasi, pemberdayaan masyarakat itu mengacu pada memberikan warga negara keterlibatan aktif dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah pemberdayaan masyarakat dalam konsep konformitas tadi ada kaitannya dengan konteks demokrasi sehingga pentingnya pemberdayaan masyarakat? Oke, saya pikir bisa dipahami ya. Silakan. Jadi mengapa bisa berketerkaitan, yaitu ada definisi demokrasi yang disampaikan dari Bapak, yaitu konteksnya itu bisa bervariasi. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat melalui mekanisme yang melibatkan partisipasi aktif warga negara. Ya, yang di situ konsep konformitas ini berkaitan dengan definisi demokrasi sendiri, yaitu melibatkan partisipasi aktif warga negara. Mungkin itu saja dari saya. Oke ya, jadi narasumber menekankan pada keterlibatan aktif, pada partisipasi. Saya ingin jelaskan sedikit tentang nanti kalau ini sekaligus kita berangan-angan. Nanti kalau Anda ketemu saya di semester 3, kita akan bertemu di mata kuliah Sosiologi Agraria. Di mata kuliah Sosiologi Agraria itu ada 7 teori dan ada 18 isu agraria. Nanti kita bahas dalam 1 semester. Nah kemudian, kenapa saya ngomong itu? Ini mau saya jelaskan dengan cara itu. Jadi di Sosiologi Agraria itu ada teori namanya teori aksi. Teori aksi itu kekuatannya atau intinya menjelaskan bahwa setiap orang, siapapun mereka, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain, itu ketika memahami sesuatu atau mendapatkan hal tertentu, dia akan bertindak berdasarkan kesadarannya. Setiap orang, setiap masyarakat, setiap pihak akan bertindak berdasarkan kesadarannya. Kesadarannya itu dibagi 2, kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Ketika dia bertindak berdasarkan kesadarannya, baik subjektif maupun objektif, itu berarti dia sudah berpartisipasi. Contoh, dalam konteks konformitas, dalam konteks pendaftaran tanah. Ketika Anda sebagai petugas kantor pertanahan datang ke sebuah desa, kemudian Anda bertanya pada mereka, pada masyarakat, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian berkenan mengikuti program PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap? Kemudian masyarakat bilang, sebentar Pak, kami pertimbangkan. Maka kemudian mereka berunding ya sekitar 5-10 menit begitu. Kemudian mereka bilang, oke Pak, kami setuju. Kami akan ikut program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ketika mereka bilang, ya Pak, kami setuju, itu berarti mereka mengambil keputusan. Masyarakat mengambil keputusan untuk setuju atau tidak setuju, untuk ikut atau tidak ikut. Pengambilan keputusan seperti itu disebut sebagai kesadaran subjektif. Mereka sebagai subjek, sebagai orang, sebagai pihak yang mengambil keputusan.
Selesai, karena dia sudah bilang setuju, maka kemudian petugas kantor pertanahan selanjutnya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian setuju mengikuti program pendaftaran tanah sistematik lengkap, berikut ini ada 5 syaratnya. Kemudian dijelaskan syaratnya, kemudian dijelaskan tata caranya. Apakah Bapak Ibu bersedia mengikuti persyaratan dan tata caranya? Kemudian mereka bilang bersedia. Nah, sesudah mereka bilang bersedia, kemudian mereka mengikuti. Mereka penuhi berkasnya, mereka siapkan berkasnya, mereka bersedia tanahnya diukur, mereka bersedia melihat pengumuman, kesediaan mereka menyiapkan dokumen, kesediaan mereka tanahnya diukur, kesediaan mereka untuk melihat pengumuman, itu mereka berarti sedang melakukan apa yang disebut sebagai kesadaran objektif. Mereka sebagai objek, subjeknya siapa? Subjeknya kantor pertanahan. Konsep subjek dan objek itu memperlihatkan partisipasi timbal balik. Partisipasi timbal balik itulah yang kemudian sebetulnya menjadi ruh daripada demokrasi. Jadi ruh demokrasi itu adalah partisipasi, tetapi partisipasi kan nggak mungkin hanya sepihak, harus dua belah pihak. Maka ada kalanya masyarakat sebagai subjek, kantor pertanahan sebagai objek, nanti sebaliknya kantor pertanahan sebagai subjek, masyarakat sebagai objek. Gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa menjelaskan itu yang disebut dengan konformitas. Masyarakat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kantor pertanahan. Mereka menyesuaikan diri sebagai objek. Kesadarannya disebut kesadaran objektif. Ketika mereka ditawari, mereka mengambil keputusan ikut atau tidak ikut, itu namanya subjek. Kesadarannya disebut kesadaran subjektif. Kesadaran subjektif dan kesadaran objektif itulah yang memperlihatkan tentang konformitas. Makanya kan kemudian video itu kan membahas buku sebetulnya. Judul bukunya kan Sosiologi Agraria. Itu materi kuliah di semester 3. Tapi Anda sudah saya bocorkan dan saya pikir Anda mulai paham ya. Itu kira-kira materi singkatnya. Nanti kita ketemu detailnya di semester 3 ya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Oke. Sampai di sini kita cukupkan ya. Terima kasih. Aplaus buat narasumber 1. Ya. Berikutnya narasumber 2. Fahri. Beliau akan presentasi video 2 ya. Silakan diperhatikan, nanti mohon berkenan komentar supaya kita bisa cepat. Silakan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abu Wali, asal dari Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, saya aplaus buat rekan Hulu. Ya. Rekan Hulu itu di Sumatera ya, bukan di Sulawesi. Oke, terus. Saya akan menjelaskan tentang video 2, yaitu partisipasi masyarakat pada bidang pertanahan di Madiun, Grobogan, Kendal. Seperti kita tahu, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani di mana demos berarti rakyat dan kratos seperti kekuasaan. Definisi demokrasi dapat bervariasi pada konteks dan budaya masyarakat. Secara umum, tujuan dari demokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang berbasis kehendak rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi seperti hak asasi manusia, persamaan, dan kebebasan politik mulai diperjuangkan dan diadopsi dalam konstitusi negara-negara baru yang memiliki pemerintahan yang demokratis. Dalam masyarakat demokratis, setiap individu memiliki hak sama untuk memiliki tanah dan menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhannya. Dan saya menemukan 5 poin penting yang ada di video 2. Yang pertama yaitu adanya peluang dasar multiguna sebagai respon terhadap dinamika dan perubahan masyarakat. Kadasar multiguna solusi terhadap keterbatasan sumber daya tanah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan optimalisasi penggunaan tanah. Yang kedua, mendorongnya partisipasi masyarakat, mempertimbangkan rasionalitas pemetaan partisipatif relasi kuasa. Yang ketiga, power of realization dan power to realization dalam konteks pemetaan partisipatif dan transmisi
nilai-nilai masyarakat, tindakan pada pertanahan mencakup penghormatan alat bukti, hak proses administrasi pemegang hak tanah. Yang keempat, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan mewujudkan partisipasi menggunakan pembuatan peta dasar desa berbasis bidang tanah, peta tematik bidang tanah, pembuatan websis, dan tingkatan pemberdayaan stakeholders. Yang kelima, untuk menggalang konformitas, membangun komunitas pemerintahan kabupaten, menyampaikan persepsi biaya dan optimalisasi anggaran, dan membangun komunikasi desa, memberi pengetahuan dan wawasan petugas hubungan solusi lapangan yang baik serta kewarganegaraan. Sudah? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya Kembalikan ke moderator ya, kan saya sebagai moderator. Oke, sebelum saya serahkan ke audiens, saya ingin beri penjelasan sedikit. Jadi ini kan sebetulnya videonya cerita tentang 3 kabupaten, Madiun, Grobogan, dan Kendal. Itu nanti sebetulnya dia cerita tentang 3 kantor pertanahan. Kantor pertanahan Kabupaten Madiun, kantor pertanahan Kabupaten Grobogan, dan kantor pertanahan Kabupaten Kendal. Ada 3 perbedaan di ketiga kantor pertanahan itu, tapi muatannya sama. Mereka ingin membangun partisipasi masyarakat. Kalau yang di Madiun itu dilakukan upaya pemetaan partisipatif dengan melibatkan kepala dusun, kemudian Babinsa itu dari TNI, Babin Kamtipmas dari Polri, untuk kemudian mereka melakukan pemetaan. Sambil tentu dimonitor, disupervisi oleh teman-teman dari kantor pertanahan. Itu di Madiun. Kalau yang di Grobogan dibantu oleh pihak pemetaan swasta. Dibantu pihak pemetaan swasta, pihak pemetaan swasta itu melatih kepala dusun dan kawan-kawan untuk melakukan pemetaan. Kemudian kalau yang di Kendal itu mengoptimasi sumber daya yang ada di kantor pertanahan, tetapi kemudian para petugas dari kantor pertanahan itu melatih teman-teman yang ada di desa. Jadi pada intinya di 3 kantor pertanahan itu pemetaannya dibantu oleh masyarakat desa sambil disupervisi oleh teman-teman di kantor pertanahan, sehingga kemudian lahir apa yang disebut sebagai peta kerja. Nah, dari peta kerja itulah baru kemudian turun tim pengukuran dengan menggunakan peta kerja sebagai dasar kegiatan, sehingga kemudian pekerjaannya menjadi lebih cepat. Jadi gitu ya, itu kira-kira ceritanya supaya kemudian Anda paham apa hubungannya dengan demokrasi. Hubungannya adalah dalam konteks partisipasi masyarakat. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Hands up dulu, kemudian nanti saya kasih kesempatan. Yang Putri ada? Ayo, bersuara. Putri yang dari Riau ada? Riau ada? Mana Riau? Ya, ayo Mbak, diri sebentar. Komentar apa saja, boleh komentar, boleh bertanya, boleh kritik. Ya. Diri dulu, biar saya tahu orangnya. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Waktu ospek ada nggak perintah senior yang bunyinya begini? Di pengalaman saya ketika ospek tahun 88. Jadi seniornya bilang begini waktu ospek. Tidak ada kata tidak tahu, tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mau gitu ya? Nggak ada. Nggak ada ya, zaman saya ada. Maka sekarang saya terapkan ya. Tidak ada kata tidak bisa. Ayo Mbak, namanya siapa dulu? Dari kabupaten mana? Oh, Bengkalis. Bengkalis bagus itu ya. Itu daerah minyak bukan? Itu daerah perminyakan kan? Oh, berarti kan fotonya bagus. Pasti hebat. SMA-nya hebat kan? Ya, sekarang apa yang bisa kamu komentari tentang partisipasi masyarakat di bidang pertanahan? Lihat saya aja Mbak, lihat saya. Nggak akan dihipnotis, lihat saya. Nah, lihat saya. Apa yang Mbak ketahui tentang partisipasi masyarakat di bidang pertanahan? Membantu petugas ukur pasti pengukuran tuh, nggak mungkin pencucian. Terus, nah, ada nggak yang ingin kamu tanyakan ke beliau?
dalam konteks partisipasi masyarakat itu yang ditanyakan ke narasumber? Pasti banyak pertanyaan kan? Ayo, satu aja. Partisipasi masyarakat di bidang pengukuran yang kamu nggak tahu apa? Partisipasi masyarakat di bidang pengukuran yang kamu nggak tahu. Itu ya, dapat ya, aplaus buat beliau. Jadi nggak ada kata tidak tahu, nggak ada kata nggak bisa, nggak ada kata nggak mau. Yang penting berani lihat saya ya, nggak akan dihipnotis, akan diajarkan. Ya. Kadang-kadang Mas suruh lihat nggak mau takut dihipnotis, enggak, saya bukan hipnotis. Silakan Mas, contoh partisipasi di bidang pengukuran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kawai. Partisipasi masyarakat di bidang pertanahan itu Di bidang pengukuran. di bidang pengukuran itu mungkin masyarakat membuat pergi ke dalam pertanahan, membuat surat apa itu? Kirim surat. Berarti susah pertanyaanmu ya? Ayo apa? Surat permohonan ya. Partisipasi pertama adalah masyarakat membuat surat permohonan agar bidang tanahnya diukur oleh petugas pertanahan. Oke? Satu, pembuatan surat permohonan. Terus ngapain lagi? Apa lagi? Selain membuat surat permohonan, masyarakat juga sudah berpartisipasi dalam surat pengumuman. Betul namanya. Sebelum pengumuman apa dulu? Masyarakat berpartisipasi menyiapkan berkas permohonan. Kalau cuma surat nggak ada berkasnya kan nggak bisa diukur. Ada berkasnya, lokasi tanahnya di mana, di RT berapa, kelurahan mana ya, ada berkasnya. Jadi setelah berkas itu masyarakat sudah berpartisipasi dalam pembagian surat pengumuman. Jangan pengumuman terus. Pertama masyarakat mengajukan surat permohonan. Ada surat kami mengajukan permohonan agar bidang tanah kami diukur. Terus kemudian kepala kantor bilang mana berkasnya? Ini berkasnya. Ada lokasinya, ada tanda tangan kepala desa. Kemudian ada berita acara kesaksian, tetangga batas menyaksikan, ada suratnya. Sesudah itu ada bukti mungkin akta jual beli dan lain sebagainya. Itu namanya berkas permohonan. Selesai itu kemudian pemohon atau masyarakat membuat kesepakatan, perjanjian, bukan perjanjian dalam pengertian yang berat ya, sepakat kapan bidang tanahnya mau diukur, kan bikin perjanjian itu, supaya ketika petugas datang masyarakatnya ada di tempat buat perjanjian. Sesudah ada perjanjian maka kemudian petugas datang. Ketika petugas datang, masyarakat itu kemudian sang pemohon itu bilang, ini loh Pak bidang tanah saya, menunjukkan batas bidang tanah. Itu kemudian sebelum menunjukkan batas bidang tanah, yang bersangkutan memberi informasi kepada tetangga batas agar hadir. Itu namanya kontradiktur delimitasi. Tetangga batasnya hadir, dia tunjukkan bidang tanahnya, baru kemudian diukur oleh petugas kantor pertanahan. Selesai itu kemudian diproses, baru kemudian diumumkan. Diumumkan ini bidang tanahnya atas nama ini, bentuk petanya seperti ini, luasnya sekian. Nah kalau yang bersangkutan keberatan, dia bilang kami keberatan, luasnya harusnya tidak 100 tapi 90 misalnya begitu. Atau tetangga batasnya keberatan, itu bidang tanahnya bukan di sebelah sana, itu bidang tanah saya. Itu namanya pengajuan keberatan. Kalau ada keberatan diproses, diperbaiki, kemudian diumumkan ulang. Sesudah tidak ada keberatan, baru kemudian diproses, dibuatkan sertifikatnya. Sesudah jadi sertifikat, apalagi partisipasi pemohon menerima sertifikat. Kalau dia nggak menerima kan susah juga itu ya. Kita sudah bikin sertifikat, dikasih suruh nggak mau, saya nggak menerima. Nerima sertifikat. Sesudah itu apalagi? Menyimpan sertifikatnya sebagai bukti pemilikan. Sudah sampai di situ. Oke, diulang Mas. Dari mulai permohonan sampai jadi sertifikat. Jadi masyarakat itu berpartisipasi dalam pemohon untuk membuat surat pertanahan.
pada petugas ukur. Nah, pemohon mengajukan berkas agar kantor pertanahan dapat mengukur bidang tanah yang dimilikinya. Setelah diproses, kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat tanahnya dan masyarakat berpartisipasi untuk mengambil dan menyimpan surat tanah yang telah diterima. Seperti itu, Mbak Kawai. Ya, jadi itu bukti demokrasi ya. Jadi kalau yang namanya demokrasi bukan cuma pemilu. Demokrasi itu setiap tindakan yang melibatkan masyarakat, baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring, itu namanya demokrasi. Semua pelibatan masyarakat. Apa yang contoh yang kita anggap non-demokratis? Peristiwa Rempang. Siapa di antara Anda yang dari Batam? Angkat tangan dulu. Ya, dari Batam ya. Di Pulau Rempang itu kan terjadi peristiwa non-demokratis dalam konteks agraria. Yaitu ketika masyarakat Melayu yang ada di Pulau Rempang itu tiba-tiba harus meninggalkan tanahnya karena tanahnya mau digunakan oleh investor. Padahal kan harusnya nggak seperti itu. Harusnya sejak awal perencanaan mereka dilibatkan. Bapak Ibu sekalian, yuk kita bikin lokasi wisata misalnya. Dilibatkan. Begini perencanaannya, begini pelaksanaannya terus sampai kemudian tidak menimbulkan konflik. Nah, apa risikonya kalau tidak demokratis? Konflik. Pulau Rempang itu kan menjadi konflik yang sekarang memang sedang diselesaikan. Tapi itu peringatan buat kita bahwa aspek demokrasi harus masuk di agraria, harus masuk di pertanahan agar tidak menimbulkan konflik, gitu ya. Oke, aplaus buat narasumber 2. Terima kasih. Oke. Mungkin demikianlah yang saya coba sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga siapa tadi? Oh. Ini. Yuk kita dengarkan ya narasumber 3. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikram, asal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIT 2332460. Kabupaten Kabupaten Dompu. Dompu. Ya. Oke. Oke, aplaus buat Dompu. Nanti kapan-kapan saya kasih lihat videonya mahasiswa STPN yang KKN di Dompu ya. Itu sudah pernah kita bahas ya? Belum. Ada mahasiswa STPN yang KKN di Dompu dan keren itu ya. Oke, silakan. Di sini saya akan menjelaskan dari video 3 yang berjudul transmisi nilai-nilai pertanahan. Ada 5 poin yang saya kutip dari video ketiga. Yang pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan melakukan upaya pemberdayaan THD petani berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanahan. Yang kedua, terjadinya transmisi nilai-nilai pertanahan yang membuat petani menyatakan pendapat mereka. Ketiga, partisipasi mereka atau petani dalam sertifikasi hak atas tanah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Keempat, peran penting petani dalam sertifikasi hak atas tanah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Yang kelima, membahas permasalahan sektor pertanian dan upaya pemberdayaan petani melalui transmisi nilai-nilai pertanahan. Mungkin itu saja penjelasan dari video ketiga. Saya kembali ke narasumber. Oke ya, sebelum saya serahkan ke audiens, saya ingin jelaskan dulu. Transmisi itu artinya pengalihan. Apa yang dialihkan? Cara berpikirnya. Jadi kalau dibilang transmisi value, transmisi nilai, value itu 3. Kebaikan, kebenaran, keindahan. Sesuatu disebut value, sesuatu disebut nilai kalau dia baik, dia indah, dan dia benar. Jadi kalau ada transmisi nilai-nilai pertanahan, berarti ada value yang ditransfer, ditransmisikan, dialihkan
dari isi kepala orang-orang BPN kepada masyarakat. Itu namanya transmisi. Apa gunanya transmisi? Untuk membangkitkan partisipasi. Apa gunanya partisipasi? Untuk menunjukkan adanya demokrasi, gitu ya. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Silakan. Kalau nggak ada, saya tunjuk dari yang ada di sini ya, dari kertas ini ya. Kita acak. Ini saya ambil dari sembarang, acak. Di tengah. Sakri mana Sakri? Mana orangnya? Ya, silakan berdiri Mas. Ngomong apa aja. Nggak boleh bilang nggak bisa ya, harus bisa. Jadi kalau Anda jadi mahasiswa saya, Anda harus selalu bisa ya. Nanti kalau ketemu di semester 3, nanti kita ketemu terus kan, semester 3 ketemu, semester 4 ketemu, 5, 6, 7, 8. Pokoknya bosan. Dan saya akan selalu paksa. Gaya saya itu memaksa ya. Siap. Nanti mudah-mudahan di semester 8 Anda sudah hebat. Oke, Sakri, bisa? Kalau nggak bisa, lihat saya. Jangan takut dihipnotis, saya akan dihipnotis. Lihat saya. Oke, kita sekarang sedang bicara tentang transmisi. Kamu tahu transmisi itu apa? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau tahu, bilang tahu. Nggak tahu. Transmisi itu pengalihan, dialihkan dari saya ke Anda. Itu namanya pengalihan, transmisi. Apa yang dialihkan? Value, nilai. Apa itu nilai? Hal-hal yang baik, indah, dan benar. Bapak Ibu sekalian, ini lo yang baik, ini lo yang indah, ini lo yang benar dalam hal pertanahan. Oh, kalau pengen baik, bikin tanda batasnya pakai patok, pakai tugu batas. Oh, kalau pengen indah sama tetangga batas harus rukun, asasnya kontradiktor delimitasi. Gitu ya? Oke. Oh, kalau pengen benar harus diukur dengan alat teodolit yang bagus, gitu ya. Baik, benar, dan indah. Oke, apa yang bisa kamu komentari dari cerita saya itu, Sakri? Apa yang bisa kamu komentari? Oke, kalau kamu nggak bisa komentar, sekarang saya tanya. Apa yang membuat kamu tidak bisa komentar? Apa? Kalau gitu kau tanyakan ke beliau, ke narasumber. Begitu caranya ya. Kamu bikin kalimat tanyakan ke narasumber, nanti beliau yang jelaskan. Silakan, silakan. Jadi selalu bisa kan? Nggak mungkin nggak bisa. Tahu jadi pertanyaan, nggak tahu juga jadi pertanyaan. Jadi saya bertanya kepada Mas Ikram, apa kekurangan dari transmisi dari nilai-nilai pertanahan kekurangannya? Apa kekurangan dari transmisi dan nilai pertanahan ya? Kekurangannya ya. Orang kan bisa bilang keuntungannya, ini sekarang kekurangannya. Oke, silakan. Kira-kira apa dampak negatifnya gitu ya? Kekurangan. Oke. Terima kasih kepada Mas Zelvi yang sangat tampan sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus tadi. Jadi seperti yang dijelaskan sama beliau tadi, transmisi itu adalah pengalihan atau value atau nilai-nilai hal yang indah. Jadi kalau kekurangannya itu misalnya saya punya tanah, terus itu saya melakukan pengalihan ke Anda. Jadi pengalihan itu mungkin kekurangannya itu mungkin keterbatasan waktu mungkin, terus itu dengan dana, terus itu akibat dari kekurangan dari transmisi tersebut. Jadi keunggulannya itu misalnya kamu dan saya ketemu dengan di suatu waktu, terus itu melakukan transmisi dengan waktu yang baik atau dengan waktu yang bagus, itu keuntungannya. Tapi kalau untuk kekurangannya itu ada hal saja atau akibat-akibat yang terjadi tiba-tiba. Misalnya dengan waktu ada terbatas, mungkin dengan masalah kerja atau masalah keuangan atau masalah keluarga, itu mungkin dapat mengakibatkan kekurangannya dari transmisi tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Saya tambahkan ya. Jadi
kekurangan, itu berarti kan bisa kendala. Ya, bisa kendala atau bisa kualitas transmisinya. Kalau kualitas transmisi misalnya seharusnya saya menyampaikan 10 poin, tetapi hanya mampu menyampaikan 3 poin. Kenapa? Karena si orang yang menyampaikan transmisi itu memang cuma punya kemampuan itu. Jadi kualitas transmisi menurun atau kurang baik kalau si pemberi transmisinya itu tidak mumpuni, tidak kompeten, tidak cukup kualitas keilmuannya. Oleh sebab itu maka petugas pertahanan itu selalu diupdate pengetahuannya, selalu ada kursus. Dan biasanya teman-teman yang sudah selesai dari STPN begitu masuk ke kantor pertahanan itu yang akan diterjunkan ke lapangan. Jadi Anda siap-siap. Begitu Anda selesai dari STPN masuk ke kantor, pasti ujung tombaknya Anda. Pertama karena masih muda, bisa dimasukkan ke desa-desa terpencil, kemudian masih energik, semangat, dan kan kemudian cara Anda bicara pasti lebih lincah daripada yang senior-senior. Nanti seniornya membackup di belakang. Itu. Jadi oleh sebab itu transmisi itu akan mengalami kekurangan dalam artian kualitas kalau si pemberi transmisi kurang mampu memahami pengetahuan yang harusnya dia sampaikan dalam hal value, dalam hal kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Atau berikutnya kendala. Transmisi gagal disampaikan kalau berbagai kendala. Tadi dia bilang janjiannya salah. Janji jam 10 datangnya jam 9. Ya. Petugas pertahanan belum datang, dia sudah datang. Begitu petugas pertahanan datang jam 10, dia sudah pulang. Atau tadi dia bilang kendala keuangan, nggak punya ongkos. Misalnya janji di balai desa, tapi kemudian nggak bisa ketemu di balai desa. Itu. Jadi banyak sekali Mas Sakri ya, potensi kekurangan atau kendala yang dihadapi oleh transmisi. Oke, cukup ya. Plus buat narasumber 3, terima kasih. Sekarang Anda lihat WA Group ya. Anda lihat WA Group, kita sebentar lihat tentang PowerPoint-nya. Pertemuan 4 PPKN Demokrasi ya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, nanti detailnya Anda baca sendiri, karena kan bahasa Indonesia ya, jadi lancar. Kalaupun bahasa Inggris kan ada Google Translate ya. Lihat di slide 2, definisi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dalam hal pengambilan keputusan, artinya poin ini bicara tentang partisipasi. Oleh sebab itu tadi saya bilang masyarakat itu harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam hal pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan. Kan di dalam perencanaan juga ada keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoringnya. Jadi harus terlibat partisipasi masyarakat itu. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Kita lihat slide yang kelima. Indonesia itu berkali-kali mengalami dinamika demokrasi. Ya. Ada berbagai perubahan. Misalnya kalau Anda perhatikan sejarah Indonesia, ada persiapan demokrasi tahun 1945 sampai 48. Kenapa saya sebut persiapan? Karena waktu itu kan kita baru merdeka ya, jadi persiapan demokrasi. Kemudian muncul demokrasi liberal tahun 1948 sampai tahun 1959 yang sistemnya itu parlementer. Kepala negaranya presiden, kemudian kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri nanti ditunjuk oleh parlemen. Itu namanya liberal. Kemudian apa kerugiannya sistem parlementer? Kerugiannya adalah sistem pemerintahan itu kabinetnya jatuh bangun. Ada yang baru 3 bulan memimpin kabinet kemudian jatuh karena ada mosi tidak percaya dari parlemen. Jadi tidak stabil. Maka karena demokrasi liberal dianggap tidak stabil, Soekarno kemudian mengambil alih dan menerapkan apa yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Kepala negaranya Soekarno, kepala pemerintahannya juga Soekarno. Itu nanti kemudian berakhir tahun 1966. Kemudian orang menyebutnya sebagai diktator ya, karena semua keputusan di tangan Soekarno. Ya. Para kritikus, orang-orang yang mengkritik gaya pemerintahan Soekarno di era demokrasi terpimpin menyebut beliau sebagai diktator. Ya. Nah, tapi kemudian ketika dia jatuh, muncul lagi demokrasi berikutnya, yaitu demokrasi Pancasila tapi versi Orde Baru. Kenapa disebut demokrasi Pancasila versi Orde Baru? Karena Pancasilanya diterjemahkan oleh Orde Baru suka-suka Orde Baru. Pokoknya Orde Baru maunya begini ya, dia bilang begitu. Ya, sehingga kemudian kalau Anda protes, nah nanti Anda lihat sejarah ya, kalau Anda protes hilang.
Banyak kan ada para politisi, bahkan sastrawan yang hobi puisi, dia bikin puisi yang kira-kira mengkritik Orde Baru, hari ini puisinya dibacakan, besok paginya dia hilang. Ya, itu zaman Orde Baru. Kemudian kita bersyukur atas demonstrasi besar-besaran para mahasiswa, kemudian muncul era reformasi, muncul kemudian demokrasi Pancasila versi era demokrasi yang sekarang kita nikmati. Ya. Kemudian nanti Anda bisa lihat ada perubahan amandemen Undang-Undang Dasar. Dulu kita pemilihan presiden yang milih kan MPR. Ya. Kita nggak bisa ikut campur. Nah, sekarang kita milih presiden. Bahkan sekarang kita juga milih bupati, milih gubernur langsung. Itu hasil dari amandemen. Kemudian TNI dan Polri nggak boleh lagi berpolitik. Sekarang yang tidak boleh berpolitik itu 3. TNI, Polri, plus PNS. Makanya kalau saya PNS nggak boleh saya berpolitik. Nggak boleh saya ngomong mendukung salah satu calon, itu nggak boleh. Nah sekarang yang agak repot kan hampir semua calon punya kode-kode tangan itu. Makanya saya kalau ngomong lebih baik begini. Karena kalau kodenya muncul, misalnya saya dukung salah satu calon tertentu ya. Misalnya saya bilang, ayo kita berhitung 1, 2, 3. Ketika bilang 1, oh dukung presiden pertama. Ketika saya bilang 2, dukung yang kedua. Ya semua jadi bisa disalahartikan ya. Oleh sebab itu harus hati-hati. Jadi kalau nanti Anda jadi PNS, Anda nggak boleh berpolitik. Dalam pengertian harus netral. Karena kita kan PNS melayani semua orang. Oke, itu. Jadi TNI, Polri, dan PNS nggak boleh lagi terjun ke sosial politik dalam artian praktis. Kalau soal nyoblosnya boleh. PNS nanti nyoblos, oke. Begitu ya, nanti selebihnya Anda baca sendiri. Sebelum kita bubar, siapa di antara Anda yang ingin komentar, tanya, sharing, silakan. Sebelum kita bubar. Sekarang jam 16.13. Berarti sudah terbayang jus lemon, gitu ya. Ada? Nggak ada yang komentar. Oke ya, kalau mau komentar silakan. Kalau nggak ada, oke kita tutup ya. Saya pikir demikian. Ya, siapa? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore. Ya, sukses ya. Yuk.